Hari itu hujan turun deras. Seorang pemuda biasa menemukan sepucuk surat di depan pintu rumahnya. Tak ada perangko, tak ada nama pengirim. Hanya satu hal yang membuat tubuhnya membeku. Tanggalnya tertulis 17 Agustus 2050. Dengan tangan gemetar ia membuka surat itu. Jika kamu membaca ini, berarti kamu masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya. Isi surat itu menjelaskan tentang masa depan, tentang dirinya, yang kehilangan orang paling ia cintai karena terlalu sibuk mengejar ambisi. Surat itu menyebut detail yang mustahil diketahui orang lain. Nama ibunya, janji yang pernah ia ucapkan saat kecil, bahkan rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Jantungnya berdegup kencang. Di tahun 2030 kamu akan menyesal. Kamu akan memilih uang daripada keluarga. Dan penyesalan itu tidak bisa diulang. Pemuda itu terduduk lemas. Bagaimana mungkin seseorang tahu masa depannya? Tiba-tiba, bagian akhir surat membuatnya merinding. Surat ini kamu tulis sendiri. Dari masa depan, hujan semakin deras. Ia melihat ke cermin. Dan untuk sesaat, bayangannya tampak lebih tua. Apakah ini peringatan? Atau hanya ilusi? Keesokan harinya, ia memutuskan menelpon ibunya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Dan sejak hari itu, hidupnya berubah. Ia mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk ibunya. Makan malam bersama, mendengarkan cerita-cerita lama, dan bahkan menunda beberapa proyek demi menemani ibunya berobat. Senyum di wajah ibunya menjadi prioritas utamanya, jauh lebih berharga dari tumpukan uang yang dulu ia kejar. Namun pertanyaan tentang surat itu terus menghantuinya. Siapa yang mengantarkannya? Bagaimana bisa surat itu muncul begitu saja? Ia mulai mencari tahu. Membaca buku-buku tentang paradoks waktu, teori multiverse, dan fenomena aneh. Ia bahkan mengunjungi perpustakaan tua, berharap menemukan petunjuk. Suatu malam, saat membereskan loteng rumah, ia menemukan sebuah kotak tua yang berdebu. Di dalamnya, ada sebuah buku harian lusuh dengan tulisan tangan yang familiar. Itu adalah buku hariannya sendiri, namun dari masa depan. Halaman terakhirnya berisi tulisan yang sama persis dengan surat yang ia terima. Jantungnya berdegup kencang. Kali ini bukan karena ketakutan, melainkan sebuah pemahaman yang mendalam. Ia menyadari bahwa dirinya di masa depan, yang telah merasakan pahitnya penyesalan, adalah pengirim surat itu. Ia telah menciptakan lingkaran waktu, sebuah upaya terakhir untuk menyelamatkan dirinya yang muda dari kesalahan yang sama. Air mata menetes di pipinya, bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan dan tekad. Ia tidak hanya mengubah masa depannya, tetapi juga menjadi bagian dari proses itu sendiri. Ia adalah penerima dan sekaligus pengirim. Sejak saat itu, hidupnya memiliki tujuan baru. Ia tidak hanya hidup untuk menghindari penyesalan, tetapi juga untuk memastikan bahwa surat itu akan sampai pada dirinya yang muda, tepat pada waktunya. Ia tahu